Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan part 2 ya. Number 17 buat kuadrilateral. Kuadrilateral itu segi 4. Apapun bentuknya ya. Yang penting kalau sisinya ada 4, dia segi 4 kuadrilateral. Ingat sifat kuadrilateral itu, kalau segitiga kan jumlah sudutnya 180. Kalau kuadrilateral itu jumlah sudutnya itu adalah 360 derajat totalnya. Nah, itu di situ sudah ada siku-siku 90. 90 ditambah dulu ya yang diketahui, nanti kita akan cari yang di sini yang tak titik itu. Nah, berarti tinggal 360 dikurangi 90 tambah 81 tambah 75 ya. Ini 360 dikurangi 246 sepertinya. Jawabannya adalah 114. Kalau kalian hanya berhenti di sini, di pilganya sudah ada. Padahal 114 itu baru ngisi yang di sini. 114. Nah, sekarang yang ditanyakan yang X. Nah, dilihat 114 sama X itu hubungannya. Ingat, seperti ini hubungannya adalah dia dalam satu garis lurus. Dalam satu garis lurus itu jumlahnya 180. Berarti kalau mau cari X tinggal 180 dikurangi 114. Oke, jawabannya adalah 66. Dah. Bukan 114-nya ya. 114 baru yang sudut yang dalam kuadrilateralnya. Padahal ini yang ditanyakan yang X-nya. Gitu. Oke, untuk nomor 18. Ini teori aja ya. Properties of square. Jadi sifat-sifatnya. Paralel, ingat paralel itu sejajar. Yang jejer ya. Bisa atas bawah, bisa kanan kiri, kayak gitu. The correct statement below is, nah ini sudah kelihatan, KL. KL di sini, KL, dia paralel dengan MN. Sudah, itu jawabannya. Wes. Yang D itu salah ya, the total angle is 180 degree, salah, harusnya 360 karena dia segi 4 kuadrilateral. Oke, yang lain salah. Terus number 19, a parallelogram. Parallelogram itu jajar genjang. Parallelogram itu jajar genjang. Parallelogram has titik-titik pairs, berapa pasang sisi yang the same length, yang sama panjang. Berarti jawabannya ada 2 ya. Mana yang sama panjang? Berarti ini dilihat, ini atas sama bawah, itu kan sama panjang, itu sepasang ya. Terus yang samping kanan samping kiri itu juga sama sepasang, yang ungu itu. Jadi ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Same length, itu yang sama panjang. Kemudian untuk nomor 20, rhombus. Kalau tadi paralelogram itu jajar genjang, rhombus itu artinya dia belah ketupat. Nah, belah ketupat itu cirinya sama kayak yang square ya untuk sisinya, tapi nek sudutnya beda. Rhombus has titik-titik angle are equal. Equal itu sama ya, sama besar. Kedudukannya sama. Sama besar. Nah, di sini jawabannya adalah opposite. Maksudnya seperti apa? Opposite itu istilahnya depannya atau kayak tetanggaan depannya gitu ya. Jadi untuk rhombus, yang ini sama yang ini sama. Oke, kemudian yang ini sama yang ini sama. Gitu ya. Itu namanya opposite, jadi yang depannya. Gitu. Terus kemudian untuk number 21, oke, the following statement is a characteristic of, yang mana itu? Only one pair of parallel side and then two non-parallel side the same length. Gitu. Ini adalah hanya satu pasang yang sejajar. Oke, berarti ini adalah jawabannya adalah isosceles trapesium. Trapesium sama kaki ya. Nah, ini sama ini. Trapesium sama kaki ya. Kenapa? Karena ini yang paralel cuma satu pasang aja yang atas. Sudah. Terus tuh non paralel. Jadi sisi yang selain paralel itu panjangnya sama. Kayak isosceles trapesium jawabannya. Oke, kemudian yang nomor
22. Ya, ini gampang banget ini. For right angle, ada 4 sudut yang right angle itu yang berarti yang siku-siku ya. Siku-siku, 4 sudutnya siku-siku semua. Kemudian all side the same length. Semua sisinya sama panjang. Berarti sudah jelas square ya. Oke, and then for number 23. Nah, ini masalah circumference ya. Circumference itu berarti dia keliling lingkaran. Nanti kemungkinannya ada 2. Kalau nggak diketahui diameternya, berarti diketahui radiusnya. Gitu. The circumference of a circle with a diameter of 6 cm is. Nah, untuk keliling itu kan rumusnya pi d. Kalau nanti pi-nya nggak diketahui, kita gunakan 3,14 ya kali 6. Dilihat itu belakangnya 4 sama 6, 4 kali 6, 24. Oh, yang belakangnya 4 cuma ini aja. Berarti 18,84. Tapi kalau belakangnya 4 banyak, harus dihitung ya. Terus untuk yang nomor 24, itu diketahui radiusnya. Kalau mau dicari diameternya, berarti kita kalikan 2 dulu. Berarti 4 kali 2. Jawabannya adalah 8 ya. 4 kali 2, 8. Berarti C sama kayak tadi pi D. Berarti 3,14 dia dikali 8. 4 kali 8 belakangnya adalah 2 ya. Berarti mesti jawabannya yang C. Oke. 25,12. Tapi nanti di belakangnya 2 ada banyak. Berarti harus dihitung ya. Kalau ini ngepasi satu-satu aja jadi langsung aja. Oke, terakhir untuk yang multiple choice ya. Ini perimeter. Bedanya apa? Lah, circumference itu istilah keliling khusus untuk lingkaran. Tapi kalau perimeter itu untuk semua bangun ya. Kalau ini sebenarnya kan bentuknya semi circle, setengah lingkaran gitu ya. Tapi karena ini gabungan, sudah digabung berarti kita nyebutnya perimeter. Jadi sebenarnya perimeter itu juga sama, yang dicari itu adalah keliling. Ingat, di sini itu yang ngeblok abu-abu itu ya, abu-abu agak biru itu. Jadi semua bangun yang kayak bentuknya entah itu ikan atau apa itu, konsep keliling itu kayak pagar itu ya. Jadi semua yang mengelilinginya kita hitung. Oke, ini diameternya untuk lingkaran kecil 6, untuk lingkaran besar itu diameternya adalah 12. Oke ya. Sekarang lihat dulu. Untuk yang ini setengah lingkaran ya. Dah, itu setengah lingkaran kecil. Setengah lingkaran kecil ya. Dah, itu diameternya 6. Terus yang ini lagi. Sama. Nah, ini juga sama kan? Dia setengah lingkaran kecil dengan diameter 6 juga. Nah, terakhir ini yang ini. Oke, berarti dia adalah setengah lingkaran besar dengan diameter berarti 2 kalinya dari 6. 2 kalinya dari 6 berarti dia 12. Nah, dari 1, 2, 3 bagian itu kita cari kelilingnya semua, kemudian nanti kita jumlah. Gitu ya. Nah, biar gampang dilihat, itu ada setengah lingkaran kecil, ada setengah lingkaran kecil. Dengan tadi diameter yang sama, 6 cm. Nah, biar gampang kita hitung jadi satu aja. Itu kan setengah keliling lingkaran tambah setengah keliling lingkaran. Jadi kita akan mencari satu keliling lingkaran kecil dengan diameter 6. Gitu ya. Ini berarti kan rumusnya pi D. Oke, berarti 3,14 kali 6 ya, karena diameternya 6 untuk yang kecil. Berarti 18,84. Nah, kemudian untuk setengah lingkaran besar, itu kan berarti setengah pi D, tapi dengan diameter yang besar. Berarti setengah kali 3,14 kali 12. Nah, ini setengah sama 12 bisa kita coret, jadinya 6. Nah, akhirnya kan sama lagi dengan yang atas tadi, 3,14 dia dikali 6, 18,84. Dah, itu semua dijumlah, jadinya adalah 37,68. Dah, dipelajari aja yang itu. Oke ya.
Sudah? Untuk yang multiple choice selesai. Sekarang kita ke checklist. Ingat checklist itu nanti hanya ada 2 jawaban yang benar aja. Jadi jangan jawab 3, jangan jawab 1 aja ya. Mesti ada 2 jawaban yang benar. Oke. Checklist untuk kebanyakan nanti banyak teorinya ya. Choose 2 correct answer. Jadi pastikan 2 aja. Nomor 26. Nah, ingat lagi ya tadi paralelogram. Paralelogram itu jajar genjang. Choose the correct statement from the following parallelogram characteristic. All angles are 90 degree. Salah. Ini yang punya sifat seperti ini itu hanya square sama rectangle ya, yang semua sudutnya 90. Dah. Kemudian all side on the same length. Ini juga salah. Ini khusus square sama rhombus yang sisinya sama semua. Rhombus itu belah ketupat. Nah, yang ini yang benar yang ini. Opposite angle are equal. Ingat yang tadi konsepnya opposite kalau untuk yang dibangun itu sudut depan sama sudut depannya yang sama. Itu disebut dengan opposite ya. Terus yang ini sama dengan yang ini. Dah, opposite angle are equal and then two pairs of parallel set. Dah. Dua pasang sisi yang paralel sejajar. Jadi ingat yang di sini atas bawah itu sejajar. Terus yang kanan kiri itu juga sejajar. Ya. And then for number 27. Nah, square gampang banget ya. Square itu all angle are 90 degree, semua sudutnya 90, siku-siku ya. And then all side are the same length. Dah. Itu jawabannya. Pair itu sepasang ya. Terus nomor 28. Tadi sudah di atas isosceles trapesium itu trapesium sama kaki. Sama kaki. Ini sama panjangnya. Udah ya. All side the same length. Salah. One pair, satu pasang sisinya sama panjang. Benar. Yaitu tadi kaki-kakinya kan sama panjang. And then all angles are equal. Salah. And then one pair of parallel side. Nah, ini benar. Dia yang garisnya paralel kan cuma satu pasang aja itu. Atas, bawah. Ingat, paralel itu artinya sejajar. Oke, kemudian untuk nomor 29. Rectangle ya, sudah harus hafal. Berarti nomor 1 salah. Only one pair of parallel set salah. All set on the same length. Ini yang untuk square ya. Nah, berarti yang ini. Two pairs, dua pasang sisinya sama panjang. Berarti ini yang ini atas bawah sama. Terus kemudian yang samping kanan, samping kiri sama. Berarti kan dia dua pasang sisinya yang sama. Terus sama all angle are 90 degree. Nah, semua sisinya dia kan siku-siku. Gitu ya. And then for number 30. Rhombus. Nah, opposite angle are not equal. Salah. Ini harusnya equal ya. Opposite yang tadi yang berhadapan-hadapan itu sama. Sudah. All side the same length. Benar. Ini sama kayak apa namanya square ya. Panjangnya sama semua, yang membedakan adalah di sudutnya aja. Two pairs of parallel side. Benar. All angle are 90 degree. Salah. Paralelnya yang mana pasangannya? Oke, ini sama ini. Terus kemudian yang hijau ini sama yang hijau ini. Dah. Paralel ya, sejajar. Sampai nomor berapa? Udah. Ini kita potong dulu ya, nanti lanjut di part 2. Terima kasih. Selamat belajar, semoga dimudahkan, semoga ilmu yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.